Cek cek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam rekan-rekan semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya juga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini hingga kita bisa melaksanakan pertemuan melalui via Zoom. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat nanti. Ya, terima kasih atas partisipasinya teman-teman setelah melalui proses pendaftaran ya, kemudian juga sudah melalui proses sosialisasi begitu, kemudian dilanjutkan sesi interview hingga akhirnya terpilih menjadi anggota dari Aksara sendiri. Jadi tepatnya pada pertemuan malam ini kita akan mengadakan leader class 1.0 yang dimana pada malam ini akan diisi oleh dua pemateri. Yang pertama adalah Bang Fadli Idris, kemudian yang kedua adalah Bang Sultan. Spesifiknya nanti dari kedua pemateri ini adalah Bang Fadli akan membahas tentang kepemudaan seperti itu, relasi dari pemuda dengan pemuda. Kemudian Bang Sultan sendiri akan menjawab dan menyampaikan materi tentang hubungan keluarga dengan pemuda. Hingga akhirnya titik temunya adalah korelasi hubungan antara pemuda dan warga itu sendiri. Kemudian untuk tujuannya pada malam ini adalah bagaimana meyakinkan pemuda, yaitu kita, untuk memperkuat komitmen kita bergotong royong bersama masyarakat, karena seperti yang kita ketahui bahwa Aksara Berawi itu adalah gerakan sosial, tentunya kita tidak akan lepas dari masyarakat. Jadi kita memperkuat komitmen kita untuk bergerak bersama masyarakat dalam upaya percepatan pencapaian cita-cita dari kemerdekaan itu sendiri. Mungkin untuk yang pertama kita serahkan ke Kak Teguh selaku founder dan direktur eksekutif dari Aksara sendiri untuk menyampaikan sambutan. Gimana Kak Teguh, siap? Siap, insyaallah. Ya, waktu dan tepat kami persilahkan pada Kak Teguh selaku founder dan direktur eksekutif dari Aksara sendiri. Silakan Kak. Ya, terima kasih Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman yang saya banggakan, yang kami hormati juga pemateri Kang Sultan yang sudah bergabung bersama kita di tengah-tengah kita. Fadli sedang proses bergabung juga, ini tampaknya baru selesai sholat Isya di Jakarta. Jadi suatu kehormatan bisa mengundang dua tokoh pemuda, baik di tataran regional hingga nasional. Kalau di Kalimantan Timur rasanya nama Sultan Nur Hidayatullah itu sudah tidak asing lagi, apalagi di dunia digital. Kemudian kalau Bang Fadli ini sudah menalang buana kemana-mana nih. Hari ini beliau sudah sampai pada proses untuk berkontribusi di tataran nasional. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillah malam hari ini bagian dari masih seputar open recruitment. Jadi kita ingin membuat fondasi yang kokoh begitu ya, sebelum kita nanti menjalankan program-program yang tentunya dalam bayangan saya ke depan ini bakal banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Dan tantangannya memang ya seperti ini salah satunya. Kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi lewat virtual inilah kita coba maksimalkan peluang untuk tetap berkoordinasi, tetap berkonsolidasi, berkomunikasi, dan juga saling memotivasi satu sama lain. Nah, malam hari ini tema kita masih seputar pemuda, karena ini akan terus kita ulang-ulang agar kita semakin yakin bahwa pelaku utama untuk melakukan perbaikan itu adalah anak-anak muda. Makanya kita coba ulang-ulang terus ini kalimat pemuda dan lain sebagainya. Nah, spesifik malam hari ini kita melibatkan para narasumber yang sudah mengikuti proses dari awal hingga hari ini tentang bagaimana mereka menjalankan peran sebagai seorang anak muda, lalu kemudian mereka juga berinteraksi dengan masyarakat, juga akhirnya menemukan titik temu di wadah yang bernama kolaborasi. Karena hari ini kebetulan kita bertepatan pula dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus, maka kita coba rangkai 3 variabel tadi dengan satu tujuan, yakni cita-cita kemerdekaan Indonesia. Jadi nanti ke depan kita akan sama-sama menikmati narasi yang disampaikan oleh Bang Fadli dan Kang Sultan tentang anak muda yang hari ini sedang berproses untuk berkolaborasi satu sama lain. Jadi nanti Kang Fadli akan lebih banyak menyampaikan tentang bagaimana
kondisi pemuda secara global di Indonesia ini. Karena beliau kebetulan menjadi orang yang hari ini membidangi kepemudaan. Beliau merupakan Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia, kemudian juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI yang ada di Jakarta. Nah, nanti beliau akan memaparkan bahwa hari ini anak-anak muda di Indonesia ini seperti apa sih kekuatannya, kemudian kelemahannya di mana, lalu kemudian peluangnya seperti apa, lalu ancamannya apa saja kira-kira anak muda di Indonesia ini untuk bisa membangun cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Nah, nanti juga disambung oleh Kang Sultan yang akan memaparkan ini bagaimana kemudian kondisi di lapangan tentang masyarakat yang menantikan peran seorang pemuda ini. Karena baru saja, ini baru fresh ini, Kang Sultan mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kota Balikpapan sebagai warga pelopor pemuda, kemudian juga sebagai pemuda pelopor di bidang agama, sosial, dan budaya begitu ya. Nanti Kang Sultan yang lebih paham untuk bisa menjelaskan itu. Jadi penghargaan itu tidak boleh kita sia-siakan gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan coba dengarkan langsung apa yang sudah beliau dapatkan seputar realita itu di lapangan. Sehingga interaksi antara anak-anak muda dan warga ini nanti kita coba tangkap, kita coba rekam dengan baik sehingga nanti bisa kita jadikan bahan pembelajaran untuk kita di Kabupaten Berau ini. Sehingga ke depan titik temunya dari pemaparan yang disampaikan oleh Bang Fadli dan Kang Sultan adalah di kolaborasi yang akan semakin kita kokohkan dalam gotong royong supaya nanti percepatan upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia itu bisa kita kerjakan dari kampung-kampung, dari sudut-sudut kota kelurahan yang ada di Kabupaten Berau ini. Barangkali itu di awal yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman nanti bisa memaksimalkan sesi diskusi ini. Silahkan nanti bisa menyampaikan pertanyaan atau pernyataan agar diskusi kita lebih menarik. Dan untuk informasi, diskusi malam hari ini kita siarkan juga secara langsung via Facebook. Dan seperti biasa, hasil diskusi hari ini juga akan kita siarkan lewat kanal YouTube Aksara Berau. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dan juga meraih keberkahan yang juga tidak kalah banyaknya pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Sultan dan Kang Fadli sudah menyiapkan waktu untuk hadir malam hari ini. Semoga kita bisa sama-sama menjalin silaturahmi dan berkolaborasi anak-anak muda yang ada di Indonesia ini agar bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Teguh atas sambutannya. Jadi teman-teman sekalian, rencananya pada malam ini ada 2 materi tadi ya, dari Bang Fadli sendiri, kemudian dari Bang Sultan, di mana mereka akan menyampaikan materi selama 30 menit. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung bisa mulai saja ya dari pemateri pertama. Bang Fadli sudah hadir di sini? Siap, hadir. Oh, siap. Ya, jadi kita kenalkan sedikit ya teman-teman. Materi pertama adalah Bang Fadli Idris. Dari pengalaman organisasinya sangat banyak sekali nih, bahkan terkenal dari sejak SMP nih, Ketua OSIS SMP 1 Takalar Sulawesi Selatan tahun 2008, kemudian Kepala Bidang Olahraga dan Seni Seman 1 Takalar 2011, Kepala Departemen Kajian Strategis Pendidikan BEM FKIP Unmul 2013-2014, Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Olahraga Unmul 2014-2015, Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM KM Unmul 2015, Gubernur BEM FKIP Universitas Mula Warman 2015-2016, Komandan Garuda Mula Warman 2016, Ketua IMORI Kalimantan Timur 2014-2016, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia IMORI 2019, KP Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kami 2017-2019, Departemen Olahraga DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI 2018-2021, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga PB IKAMI Sulsel 2020-2022, dan terakhir adalah founder Pemimpin Muda Nusantara. Dari riwayat organisasinya sangat banyak sekali nih ya teman-teman. Jadi sangat cocok sekali kalau Bang Fadli pada malam ini menyampaikan tentang kepemudaan seperti itu, karena tidak lepas dari masa mudanya ini, terlepas dari kepemudaan itu sendiri. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bang Fadli untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek videonya. Iya. Minta maaf ya, ini belum bisa nyalain video bentar. Ya teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Bang Murator Hamdan ya namanya ya? Ya siap. Ya. Ya, ganteng banget tadi orangnya.
Terima kasih Mas Hamdan sudah memperkenalkan diri saya. Sebelumnya rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak atas sambutannya. Terima kasih banyak Aksara Berau telah mengundang saya, suatu kesempatan yang luar biasa. Pak Direktur Eksekutif yang Abi muda ya. Terima kasih sudah mengundang. Beberapa yang saya lihat pengurus Aksara Berau ini juga kayaknya familiar orangnya ya. Ada halo Mbak Rina, ini satu kepengurusan saya di BMF KIP. Terus ada Bucu Borneo juga, saya kenal juga kayaknya Bucu Borneo ini. Kemudian ada beberapa lagi ya, yang saya terutama sih rekan saya, partner saya pada malam hari ini, yang itu Bang Sultan, yang sudah jadi pelopor, pemuda pelopor 2 kali di Balikpapan ya. Masya Allah, apalah kita ini sama pemuda nasional ini. Selama 2 Hormat tahun Ketua, hormat. di BIS ya. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fadli Idris. Saya lahir di Banjarbaru 24 Januari 94. Kalau Banjarbaru itu numpang lahir aja, tapi aslinya asli orang Makassar. Saya lahir dan besar di Makassar, dan alhamdulillah S1-nya di Kaltim dan bisa membersamai teman-teman Kalimantan Timur. Khususnya kalau di Berau ini sendiri kan kita tidak jauh-jauh tentang berbicara soal masalah Kalimantan Timur seperti itu. Kalau berbicara soal pemuda, teman-teman sekalian, saya sih tidak jauh-jauh bahwa pemuda itu adalah penggerak di setiap masanya. Pemuda itu memberikan inspirasi kepada seluruh generasi, baik itu generasi yang manula, baik itu generasi yang harus pemula seperti itu. Jadi kita sebagai anak muda yang kerap disebut kaum milenial sekarang adalah para penggerak yang harusnya yang hari ini kita sebagai penggerak itu tidak henti-hentinya untuk memberikan inspirasi kepada seluruh angkatan kita seperti itu. Orang-orang yang telah bergabung di Aksara Berau saya yakin adalah orang-orang yang bukan sembarang orang gitu, tetapi dia adalah yang menjadi fondasi utama pemuda Berau yang akan nantinya menginspirasi pemuda Berau seperti itu. Bahkan nantinya di beberapa lingkup dan ruang diskusi serta program yang akan diinisiasi Aksara Berau nanti, semoga dapat menginspirasi seluruh pemuda-pemuda di Berau. Saya sih kalau ingin berbicara tentang kepemudaan ini, saya lebih kepada semangat 75 tahun Republik Indonesia ini. Saya berharap kita sebagai anak muda bisa memberikan kolaborasi yang nyata di setiap panggung wadah kita dimanapun kita berada. Contoh misalnya kalau saya sendiri di Jakarta sekarang itu banyak menginisiasi gerakan-gerakan yang sifatnya itu nasional. Saya kemarin membuat pemimpin muda Nusantara dari Aceh sampai Papua, itu ada 86 delegasi ya. Ada delegasi Aceh sampai Papua, itu datang ke Jakarta waktu itu kita datangkan untuk berbicara soal kepemimpinan. Begitupun teman-teman yang ada di daerah yang melakukan gerakan-gerakan di daerah. Seperti kalau sifatnya daerah ini kan ada Aksara Berau, kemudian ada Balikpapan Youth Spirit. Nah itu yang kita maksimalkan kehadiran-kehadiran kita. Saya juga waktu saya di kabupaten, itu saya buat ngopi pemuda Takalar. Nah, sekarang itu sudah jilid 6. Saya orang Sulsel, saya buat juga ngopi pemuda Sulsel. Nah, sekarang sudah jilid 2. Karena saya juga Indonesia, saya juga bikin ngopi pemuda Indonesia. Nah, itu sudah jilid 3. Nah, itu semua berkat ide dan gerakan saya. Saya tidak tahu ujungnya mau sampai mana. Yang terpenting adalah ide dan karya saya itu bisa saya telurkan, bisa saya kolaborasikan dengan beberapa lembaga. Dan sampai hari ini alhamdulillah representasi pemuda itu ya terus bergerak gitu. Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan ya pasti disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka kalau teman-teman sekarang berada dan posisinya di Aksara Berau dengan berbagai bidangnya masing-masing, ya kita berharap semua bisa menyalurkan potensi-potensi terbaiknya untuk Berau. Saya sih berharap setiap pengurus ataupun dimanapun wadah kita itu kita bisa memberikan potensi-potensi terbaik kita. Saya yakin gerakan-gerakan grassroots atau di daerah itu lebih tajam
potensinya lebih tajam dampak dan efeknya. Seperti misalnya BYS. Ya, kalau saya sebut BYS ini kan Sultan nanti yang ngangkat ya. Kalau saya sih kemarin di daerah itu saya juga buat gerakan ngopi pemuda Takalar itu. Itu forum yang menginisiasi gerakan-gerakan diskusi dan literasi di kabupaten saya gitu. Aksara Berau ini kan lebih besar efek dan dampaknya, lebih besar programnya, dan harusnya itu bisa mewarnai pemuda-pemuda Berau seperti itu. Baik itu di bidangnya soal literasi, soal advokasi, soal kolaborasi, itu akan dilihat nanti bagaimana efeknya di masyarakat. Kalau efeknya itu Aksara Berau ini menjadi perbincangan di media, perbincangan di kalangan anak muda, kemudian perbincangan di wadah organisasi lain, berarti itu dampaknya Aksara Berau itu lebih maksimal seperti itu. Sehingga ketika kita nanti melihat bagaimana efek dan dampak Aksara Berau itu, ya kita lihat dari efek-efek itu tadi. Nah, dari wadah kolaborasi itu ya kita berharap pengurus dari Aksara Berau ini bisa lebih maksimal nantinya untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada seperti itu. Mungkin itu dulu pembukanya, Pak Moderator. Ya, siapa? Langsung lanjut. Mana udah terus? Ya, bisa dilanjut mungkin moderator. Cukup dari penyampaian yang pertama. Oh, jadi terima kasih dari Bang Fadli tadi atas penyampaiannya terkait kepemudaan tadi ya. Sedikit saya kutip dari Bang Fadli tadi, karena bertepatan juga dengan ulang tahun Indonesia pada hari yang ke-75, bagaimana kita tadi meningkatkan semangat kita, semangat 75 tadi ya, dalam aksi nyata begitu kolaborasi antara pemuda dan masyarakat. Nah, kemudian dari potensi-potensi tadi semuanya dimaksimalkan seperti itu. Bahkan bukan hanya dari nasional saja, bahkan dari daerah ke daerah. Karena dari daerah tersebutlah bahkan sebenarnya gerakannya akan lebih tajam gitu. Kemudian dari daerah tadi kemudian digabung secara nasional. Ya, mungkin kita lanjut saja langsung ke materi kedua dari Bang Sultan. Saya kenalkan sedikit ya. Dari nama lengkap Sultan Nur Hidayatullah, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 6 Agustus 1995, pendidikan terakhir S1 Manajemen Marketing FEB Unmul, kemudian organisasi yang pernah diikuti seperti itu sekarang adalah pendiri dan ketua 2018 Balikpapan Youth Spirit, kemudian ada pendiri dari Arah Institut Analisa Sejarah, kemudian ada pendiri dari PDTVI Muslim YouTuber Creator, CEO Startup www.brandbit.id, kemudian ada ketua Rohis SMKN 3 Balikpapan, ketua Yerma Masjid atau Balikpapan RSUD Balikpapan, kemudian ada ketua departemen dari ketua Syiar dan Media Muslim Unmul, ada ketua dari Yayasan Global Youth Spirit, pendiri dari founder Cafe Unmul, kelas kreatif dan edukatif, ketua bidang dan kaderisasi kami wilayah Kaltara, kemudian pendiri dan ketua SLTN Esport. Seperti yang dijelaskan tadi ya, bagaimana Kak Sultan mungkin akan membahas lebih banyak cenderung kepada masyarakat begitu selaku dari pengalamannya sendiri, bahkan yang terbaru tadi ya dapatkan penghargaan. Berarti akan sangat cocok sekali bagaimana kita akan membangun kolaborasi nyata gitu antara pemuda dengan masyarakat. Mungkin langsung bisa disampaikan ke Sultan, waktu dan tempat kami persilakan. Cek suaranya. Ya, masuk Kak, masuk. Oke, saya izin pakai kopiah kemerdekaan ya. Karena ini 17 Agustus insya Allah menjadi simbol kemerdekaan kita juga. Mengenang juga founding father-nya Indonesia, Bapak Soekarno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang undang. Tentunya kita berkumpul di sini tidak lepas dari bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala ya bisa berkumpul kembali.
Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Aksara semuanya yang berkecimpung di dalam sebuah agenda-agenda kebaikan, terkhusus juga ketuanya, Direktur Aksara, Abang Da Teguh bin Sabar. Insya Allah semakin sabar orangnya. Kemudian Bang Fadli, mana Bang Fadli ini? Sudah sibuk sama istrinya kah sudah ini pengantin baru? Oh masih ada. Ganti baju. Dan juga teman-teman, abang-abang, ada juga alumni-alumni saya juga di sini. Semoga selalu senantiasa dalam perlindungan Allah SWT. Ya, terima kasih Kak Moderator, Kak Hamdan telah mempersilahkan. Luar biasa Kak Hamdan di tengah usianya yang masih muda bisa berkecimpung di forum yang strategis banget ini, luar biasa Aksara ya. Aksi Pemuda dan Rakyat Berau. Namanya aja udah keren banget. Nah, kalau kita lihat dari gerakan-gerakan kepemudaan, baik itu kepemudaan lokal ya, daerah, bahkan jangankan tingkat daerah atau kabupaten, gerakan kepemudaan itu juga hadir di tingkat RT, bahkan di tingkat rumah tangga, sangat banyak sekali peran pemuda yang dibutuhkan oleh siapa saja. Tidak hanya sekualitas bangsa atau rakyat atau masyarakat daerah, tapi pertemanan kita ketika kita berkomunikasi dengan 1-2 orang itu sangat dibutuhkan bagaimana bentuknya pemuda yang berkualitas. Nah, kalau kita lihat hari ini, banyak sekali potensi pemuda, yang mana dari potensi itu bisa memantik kita untuk menggerakkan mereka, baik itu dalam bentuk massa ya, massa yang ratusan, ribuan, puluhan orang, atau dalam bentuk personal gitu, menggerakkan 1-2 orang. Banyak sekali potensinya di tengah zaman yang semakin berkembang. Hanya saja kita harus meningkatkan insting kepekaan kita terkait apa sih yang bisa kita gali dari potensi-potensi itu. Dan tidak semua orang bisa peka, bisa naik instingnya bahwa dia bisa membaca potensi dari menggerakkan orang, baik itu 1-2 orang atau massa. Nah, pertanyaannya, pemuda yang seperti apa nih yang bakal peka, yang bakal punya insting luar biasa untuk berkontribusi, yang bakal punya rasa kepedulian yang luar biasa? Pemuda seperti apa? Nah, ini mungkin akan kita bahas nanti lebih dalam ya, karena tentunya di balik baik itu Aksara atau komunitas yang saya gerakan di Balikpapan juga, Balikpapan Spirit, atau sekelas Bang Fadli hingga tingkat nasional, khususnya di IMORI-nya, itu tidak lepas dari kualitas pemudanya. Tidak lepas dari bagaimana caranya dia bisa mengkondisikan banyak orang, terutama mengkondisikan dirinya dulu, mengkondisikan pribadinya dulu, baru dia akan masuk kepada mengkondisikan banyak orang. Nah, kalau kita lihat pemuda ini, kalau kita kaitkan ya dengan gerakan-gerakan yang hadir hari ini, baik itu Balikpapan Youth Spirit atau Aksara, ini kan kita hadir di dalam sebuah ruang hari ini, malam ini aja ini, yang ikutan virtual ini pasti ada sebuah ambisi. Kenapa sih kita pengen hadir gitu? Kenapa sih kita pengen berkecimpung di sebuah perkumpulan yang mungkin di sana kita orangnya tidak semuanya kita kenal, bahkan mungkin kita tidak ada kenal satupun. Tapi kita merasa ada keinginan untuk, wah, aku pengen banget nih berkecimpung. Ulun pengen banget nih, apa nih? Kalau bro bahasa apa sih? Banjar. Ulun pengen banget nih berkecimpung di sebuah gerakan yang katanya berkontribusi. Nah, pertanyaannya, kalian pengen berkecimpung di sebuah gerakan yang udah punya narasi, padahal belum ada dampak besarnya kan? Aksara ini kan tergolong baru. Tapi ada kemauan dari kita nih, dari lihat penampilannya Aksara, visi misinya, narasinya, programnya, kemudian ada sebuah yang memantik diri kita, hati kita, wah saya pengen gabung situ. Padahal belum ada dampaknya. Nah, apa sih yang membuat poin seperti ini? Jadi yang poin pertama yang ingin saya sampaikan sebelum lebih dalam nanti, pemuda Indonesia punya potensi besar. Pertama, dirasa keingintahuannya dia untuk berkolaborasi. Jelas kita sebagai manusia tidak hanya makhluk individu, tapi juga makhluk sosial. Sangat sunyi, sangat sepi, bahkan sangat sempit hidup ini ketika kita tidak ada kemauan untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Pasti ada rasa bosan nih. Kalau misalnya pergaulannya, pergaulanku sama itu aja, sama teman SD, kalau tidak sama teman SMA atau teman kuliah. Pasti ada rasa pengen lebih luas lagi. Wah, coba cari teman-teman lain yang mungkin lebih luar biasa. Ternyata ada yang namanya Aksara di Berau. Akhirnya rasa penasaran itu mengarahkan kita untuk bergabung kepada Aksara, si Pemuda dan Rakyat Berau. Sementara kita baru kenal. Nah, biasa tantangannya
sebuah gerakan komunitas anak muda itu di tengah potensinya, rasa penasarannya tinggi, rasa kemauannya luar biasa, rasa keingintahuannya, rasa kepeduliannya. Tantangan selanjutnya adalah ada yang namanya apa ya kalau bahasa saya itu naik turunnya semangat gitu ya. Jadi ketika penasaran semangatnya tinggi. Pas ketika udah masuk berkecimpung, wah ternyata ada beban yang dirasakan, semangatnya mulai agak-agak ditekan. Nah, ini akan menjadi sebuah momentum atau sebuah fenomena ya kalau saya katakan, itu di situ biasa kelihatan banget tuh pemuda yang betul-betul ternyata kelihatan dia pengen berkontribusi secara ikhlas, atau pemuda yang memang ternyata dia cuma ingin ngelihat-ngelihat doang gitu, ngelirik-ngelirik doang. Tapi itu tidak lepas juga dari bagaimana kita mengkondisikan diri kita. Nah, jadi komunitas ini tidak hanya bagaimana kita bisa saling mengkondisikan teman, tapi yang paling pertama itu kondisikan dulu diri kita. Kita hadir di sebuah lembaga besar atau hadir di sebuah komunitas bergerak di dalam sebuah kepedulian, kondisi kita apa yang kita inginkan di situ. Nah, ini makanya di materi-materi ke depan kita akan membentuk sebuah pribadi, self development, yang mana meluruskan apa narasi utama kita ketika bergerak di sebuah lembaga yang sifatnya, apalagi ini sifatnya swadaya atau sifatnya relawan. Kita yakin semua yang hadir di sini nggak ada yang dibayar, gitu kan? Nggak ada yang daftar Aksara per bulan dapat kuota 100.000 gitu kan? Insya Allah ke depan mungkin itu nanti ada programnya khusus itu buat Aksara ke depannya. Tapi di awal pasti kita justru mungkin lebih banyak kita yang mengeluarkan, entah itu kuota kita pakai untuk dengerin virtualnya, atau mungkin kita dengerin agenda-agenda yang lain. Justru kita lebih banyak mengeluarkan waktu, energi, tenaga, bahkan sedikit uang kita gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pengorbanan pertama ketika kita masuk di sebuah gerakan swadaya, gerakan relawan seperti Aksara Berau. Oke, itu ya. Sebagai opening juga, kalau Balikpapan Spirit sendiri, saya kenalkan Balikpapan Spirit ini sebuah lembaga sama kayak Aksara ya. Cuma mungkin insya Allah Aksara ini bisa lebih besar. Kalau dilihat dari bidang-bidangnya yang sampai ada sedetail analisa lapangan seperti itu luar biasa. Kalau di Balikpapan Spirit ini adalah lembaga kurang lebih sama dengan Aksara, yang mana dia bergerak, visinya simple visinya ya. Ini kopiah kok mereng ya? Ini mirror layarnya. Mirror layarnya dong. Nggak usah pakai kopiah lah ya. Biar kayak jomblo lagi. Nah, Aksara itu Balikpapan Spirit itu simple visinya. Ini akan kita kaitkan kenapa sesimpel ini tapi dampaknya besar. Visinya Balikpapan Spirit cuma simpel, intinya menciptakan pemuda yang berkontribusi kepada kota Balikpapan. Misinya jiwa gitu ya, jaringan, inisiatif, wadah, aktualisasi jiwa. Makanya kita punya tagline itu kayak di logonya ini, di bawahnya itu ada jiwanya Balikpapan, atau di belakang saya ini ada nih jiwanya Balikpapan. Jadi kita pengen ketika orang mengenal Balikpapan itu apa sih? Balikpapan itu terkenal anak mudanya, yaitu jiwa-jiwa pemuda Balikpapan itu punya rasa kontribusi. Itu visinya. Sementara programnya itu kita punya 3 isu yang akan kita gali secara progresif, yaitu pendidikan, lingkungan, kepemudaan. Dan ingat, ini hanya teknis. Setiap kepedulian itu bisa melahirkan apapun, mau itu ekonomi, politik, hukum, kedokteran, kesehatan gitu kan. Itu hanya teknis. Pada misinya utamanya, visi utamanya adalah menciptakan seorang pemimpin, menciptakan orang yang bisa berkontribusi di bidang apapun. Nah, insya Allah di Aksara juga seperti itu. Ada banyak bidang di Aksara yang bisa kita pelajari, dan mungkin kita akan menemukan passion kita bisa menjadi pemimpin di jalan yang mana. Itu ya. Itu untuk opening. Terima kasih Kak Hamdan. Silahkan dilanjut. Thank you so much. Ya, terima kasih materinya Kak Sultan tadi. Jadi dibahas lagi ya, peran pemuda itu sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Nah, kemudian bagaimana sih kita tadi memancing insting kita untuk peduli terhadap masyarakat itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya lah bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau enggak dalam berkontribusi bagi sesama gitu. Nah, karena ketika kita masuk di suatu organisasi, pertanyaannya kita mungkin belum tentu bisa semua ya, tapi kalau kita punya kemauan pasti kita bisa gitu. Bagaimana memajukan dari gerakan sosial, memajukan Indonesia dari gerakan-gerakan sosial tadi, dari gerakan-gerakan yang kecil. Karena tadi ketika kita masuk gerakan organisasi ya, kita belajar kepemimpinan. Dimana ketika kita belajar kepemimpinan bukan berarti hanya memimpin suatu anggota seperti itu, tapi pemimpinan itu bisa dimulai dari memimpin diri kita sendiri seperti itu. Ya, terima kasih Kak Sultan tadi atas materinya. Mungkin teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin bertanya ya, dipersilahkan. Kalau misalnya melalui via chat juga bisa, ataupun melalui langsung berbicara, diizinkan.
Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang mungkin yang masih menyiapkan pertanyaannya atau seperti apa? Oke, karena mungkin belum ada yang bertanya ya saya pancing sedikit ya. Saya ingin bertanya nih pada Kak Sultan dan Kak Fadli. Dalam suatu artikel saya pernah membaca Kak, tentang peran pemuda, di mana peran pemuda itu ada 3 secara garis besarnya. Yang pertama adalah agent of change atau agen perubahan, di mana kita bisa melakukan perubahan-perubahan gitu dari di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah agent of development, bagaimana kita melakukan pembangunan seperti itu dari diri kita sendiri dan dari sekitar. Kemudian terakhir adalah agent of modernization atau bagaimana kita melakukan pembaharuan gitu dari sekeliling kita. Gimana sih tanggapan Kakak terkait 3 peran kita itu gimana? Kalau misalnya kita berbicara agent of change, agent of development, dan agent of modernization, itu aktualisasi nyatanya gimana sih? Silakan mungkin Kak Fadli dulu deh. Silakan mau jawab. Ya, terima kasih ya Bang Hamdan yang sudah memberikan. Hamdan ini berapa sih umurnya? Umur saya masih 17 tahun Kak. Sekarang saya masih kelas Waduh. 3 SMK. Wah, luar SMA biasa. mana? Ya Luar kan? biasa loh. 17 tahun udah secakap ini, Masya Allah. Saya luar biasa. SMA Lanjut. mana ini? Tan. Ya, saya dari SMK 1 Berapa. Kebetulan saya juga aktif organisasi OSIS. Sekarang saya presiden siswa SMK Negeri 1 Berapa. Waduh, presiden ya. Mantap ini. Jadi kita jadi moderator ini, Pak. Narasumbernya Hamdan. Lanjut, saya dulu lanjut. apa Sultan dulu nih, Hamdan? Fadli bisa ya. Silakan Kak Fadli, saya silakan. Ya, terima kasih ya Hamdan sudah diberi kesempatan. Oh iya, saya mau sapa dulu nih beberapa kenalan saya. De Irfan, Iin, Hamzah, itu beberapa kenalan ya. Yang kemarin ya aktif-aktif di BEM dan di beberapa organisasi internal kampus. Ya teman-teman sekalian, kalau yang disampaikan Hamdan tadi, agen of change, agen pembaharuan, sama agen pembangunan ya. Ya saya pikir sih apa yang menjadi 3 indikator pemuda itu adalah tindak nyata dari setiap apa yang ingin pemuda harus lakukan di setiap zamannya seperti itu. Ya pemuda memang harus menjadi agen perubahan, kemudian agen pembangunan dan agen pembaharuan. Karena 3 indikator utama itu kalau saya melihat sih itu yang menjadikan kita sebagai seorang pemuda. Kalau kita tidak memiliki 3 hal itu ya kita sulit untuk disebut pemuda, karena pemuda itu indikatornya ya adalah memang harus menjadi orang yang pembaharu, orang yang membawa perubahan dan bisa memberikan perubahan dan dampak besar untuk ya kalau dia berkontribusi di kabupaten berarti dia kontribusi untuk daerahnya. Kalau dia berkontribusi di internal kampus atau di sekolah ya dia memberikan pembaharuan di sekolahnya. Terus kalau dia berkontribusi di misalnya di Jakarta ya bagaimana dia bisa membangun visi misi besar tentang Indonesia seperti itu. Tetapi jangan salah, kita orang-orang yang berkontribusi di daerah itu juga merupakan agen pembaharu dan agen pembangunan. Justru dampak dan efeknya itu lebih besar seperti itu. Kita kalau melihat beberapa organisasi-organisasi di daerah itu dampaknya sangat signifikan. Kenapa? Karena memang TSO-nya ya, target segmennya itu ya jelas. Kalau misalnya di Kabupaten Berau nih luasnya berapa, penduduknya berapa, apa yang ingin digerakkan, apa yang ingin diperbaharukan itu bisa langsung berdampak seperti itu. Kemarin saya di Takalar misalnya, beberapa komunitas itu dia berkolaborasi, ada sekitar 28 komunitas yang menginisiasi gerakan World Clean Day ya, kalau tidak salah ya. Dia itu ada sekitar 2.000 orang, dia gerakan 2.000 orang membersihkan pinggir pantai di Takalar. Nah itu kan bisa dilakukan juga sama Aksara Berau. Beberapa program-program seperti itu. Kemudian ya beberapa program-program yang humanis seperti misalnya hitanan massal. Saya pikir hitanan massal itu kalau kita lihat, oh ini biasa nih, agenda biasa dilakukan oleh dinas-dinas, tapi ternyata dampak dan efeknya itu luar biasa. Teman-teman saya di Hipermata, himpunan mahasiswa Takalar itu Hipermata, himpunan pelajar mahasiswa Takalar itu mengadakan hitanan massal hampir 100 orang loh yang ikut. Itu luar biasa dampaknya dan itu sangat humanis di masyarakat seperti itu.
Bahkan program-program yang humanis lainnya misalnya seperti budaya literasi yang dibangun oleh beberapa komunitas-komunitas akibat dari kolaborasi yang mereka lakukan bersama seperti itu. Mereka bikin panggung budaya. Hampir waktu panggung budaya kemarin di Takalar itu ramai banget, hampir 5.000 peserta yang hadir. Karena kolaborasi anak muda ini kan berbagai komunitas yang dia tarik. Komunitas motor, kemudian komunitas pengamen jalanan, komunitas seni, komunitas literasi, komunitas kepemudaan, keolahragaan, mereka himpun, baru bikin pagelaran seni. Dan luar biasa efek dan dampaknya. Saya pikir sih itu momentumnya pemuda di situ. Dia sebagai pembaharu juga, sebagai pembangun juga, sebagai juga agen perubahan seperti itu. Kalau berbicara masalah 3 indikator tadi juga kalau kita tarik ke beberapa program di daerah itu juga kan bisa dikolaborasikan dengan dinas-dinas terkait. Saya sih beberapa kali juga berkolaborasi kalau kita di Jakarta ini kan dengan kementerian. Kalau dulu di internal kampus ya dengan pihak birokrat, ya kalau di daerah dengan dinas-dinas, ya kita bisa datang tuh ke dinas mana yang sifatnya bisa dijadikan program. Kalau saya waktu KKN dulu sama dinas pertanian, dinas perikanan itu bagi-bagi bibit, kemudian budidaya ikan, pengembangan budidaya ikan, itu kan dampaknya juga cukup luas dan itu juga humanis di masyarakat. Sisa kita memilah dan memilih programnya itu seperti apa sehingga dampak dan efek pemuda itu terutama dalam lingkup umum Aksara Berau ini bisa lebih humanis di masyarakat seperti itu. Ya, siap. Terima kasih Kak Bang Fadli tadi ya. Jadi mungkin sangat terjawab tadi ya. Dari 3 besaran peran tadi itu kemudian diturunkan menjadi langkah-langkah aktual seperti itu, langkah-langkah nyata meskipun kecil tapi intinya konsisten begitu. Bagaimana dari langkah kecil tadi yang terlihat seperti biasa-biasa saja, tapi kemudian digerakkan dengan banyak orang dengan cara membangun relasi, membangun hubungan, membangun kolaborasi dengan antar organisasi lain. Kemudian dari langkah-langkah kecil tersebut memiliki dampak yang sangat besar. Nah, jadi mungkin ini sangat cocok sekali bagi Aksara seperti itu ya untuk meneladani dari capaian yang didapat tadi. Bagaimana World Clean Day tadi ya. Mungkin seperti sederhana sekali gitu nah, tapi ternyata bermakna besar. Oke, itu adalah versi dari Kak Fadli tadi. Nah, sekarang mungkin kita ke versi Kak Sultan gimana nih, ke versi Kak Sultan. Ya untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti terkait materi kita hari ini bisa langsung via chat saja ya. Sekarang kita persilakan dulu Kak Sultan untuk menjawab. Oke, cek. Oke, baik. Sebenarnya poin yang disampaikan oleh Bang Fadil tadi udah sangat mencangkup semua teori-teori tentang agen-agen yang dimaksud bagi pemuda. Cuma sedikit menambahkan, insya Allah. Suaranya? Putus kayaknya. Gimana Bang? Cek. Ya, masuk. Masuk suaranya? Ya, silakan Kak. Oke, Oke, kenapa sih? Masuk nggak nih? Masuk. Putus-putus? Ya, lancar Kak, lancar. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, kenapa sih istilah agen ini hadir tapi difilosofikan, teori-teori baru difilosofikan kepada anak muda gitu. Jadi agen ini namanya? Iya. Itu tuh, nafis banget. Bentar ya. Bukan. Jadi bukti cinta, Pak. Nah, istilah itu hadir karena ada sebuah teori yang kalau kita dengar itu namanya Iron Stock. Pernah dengar Iron Stock? Bagian keluarga besar dari Avengers gitu ya. Itu Iron Man. Iron Stock itu adalah stok pemimpin masa depan. Nah, itulah kenapa kita istilahkan itu menjadi agen itu kan jumlahnya tidak 1-2 tapi banyak. Jadi kalau kita berbicara pemimpin yang harus disiapkan itu harus banyak. Itulah kenapa sebuah gerakan komunitas itu tidak bisa bergerak ketika isinya cuma 1-2 orang atau mungkin isinya cuma direktur atau wakil atau bendahara.
karena kita butuh agen, butuh banyak. Bahkan kita berharap setiap tahunnya ini Aksara ini bisa ratusan relawan, ratusan pasukan yang bisa direkrut. Karena butuh banyak stok pemimpin yang bisa saling berkolaborasi. Karena kalau bicara pemimpin itu tidak hanya berbicara ego satu koordinator, dua koordinator, tapi bagaimana koordinator itu bisa mengolah banyak anak muda yang bisa kita kerahkan gitu. Kemudian istilah agen baik itu apa ya, banyak banget itu agen-agen, bahkan ada agen pembangunan, ada agen perubahan ya. Istilah tidak bisa terlalu jauh kita acungkan, tapi menjadi bagian membentuk manusia. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana seorang pemuda itu bisa merubah, bisa membangun, tapi ternyata tidak bisa mempertahankan. Ya, banyak gerakan yang berdiri tapi ternyata kurang bisa bertahan. Ada satu yang saya sampaikan, yaitu adalah sebuah pribadi, memajukan sebuah pribadi untuk bisa lebih baik, bukan menjadi orang nomor satu saja. Bukan prinsipnya ingin menjadi yang terbaik, bukan prinsipnya ingin menjadi yang menang gitu ya, ingin menjadi nomor satu gitu kan. Tapi yang paling pertama sebelum memikirkan ingin menjadi yang nomor satu adalah pastikan diri kita ini bisa memberikan yang terbaik. Nah, terus apa sih rumusnya bisa memberikan yang terbaik? Ya totalitas. Tidak akan ada yang namanya totalitas, tidak akan ada yang namanya yang terbaik kalau dia belum bisa memberikan sesuatu yang totalitas. Terus apa rumusnya bisa menjadi totalitas? Ya harus penuh dengan pengorbanan. Tidak akan ada yang namanya totalitas kalau orang itu tidak bisa memberikan sebuah pengorbanan. Karena rumusnya totalitas itu adalah pengorbanan. Pertanyaannya, kadang banyak pemuda yang katanya dia ingin menjadi seorang agent of change, agents of cek satu, putus lagi. Enggak ya. Banyak pemuda yang dia ingin menjadi agen-agen perubahan, tapi ternyata belum banyak pengorbanan yang dia lakukan. Sehingga tidak bisa dikatakan totalitas. Apalagi mau dikatakan sebagai stok pemimpin yang kita inginkan. Itu ya pesan saya. Pastikan kita bisa total di sebuah gerakan yang kita cemplungi, kita bisa berkorban, sehingga bisa masuk ke indikator sosok orang yang bisa total di dalam berkontribusi. Oke, itu Kak Hamdan. Thank you. Ya, terima kasih Kak Sultan. Jadi intinya kita tidak bisa bergerak sendiri seperti itu ya. Kita membutuhkan banyak relasi dan membutuhkan banyak pemimpin seperti itu. Nah, kemudian pastikan kita bukan menjadi nomor satu gitu, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik itu adalah dengan totalitas tadi didapatkan dari pengorbanan. Jadi kalau misalnya kita berbicara misalnya saya ingin menjadi agent of change, menjadi agen ini, tapi tidak kita aktualisasikan itu percuma saja berarti. Jadi kita harus menyalurkan itu dari pengorbanan yang bisa kita lakukan. Ya, mungkin terjawab ya. Mungkin ini ada pertanyaan dari Kokoh Alexander. Saya ingin bertanya, saran apa yang mestinya pemuda milenial lakukan agar perjalanan organisasi yang dibentuk dapat lebih berkembang, sedangkan potensi yang dimiliki besar tapi masih bersikap acuh tak acuh, mungkin masih kurang konsisten. Mungkin bisa dijawab Kak Fadli dulu deh. Ada Kak Fadli? Ya, masuk Hamdan. Ya silakan Kak. Mungkin Kak Sultan tadi masih ya. Ini ada pertanyaan nih Kak dari salah satu peserta kita malam hari ini. Iya, teman-teman sekalian, kalau saya sih prinsipnya ya, semua organisasi, semua wadah yang teman-teman masuki sekarang, baik itu di Aksara Berau, atau di gerakan-gerakan literasi, gerakan baca buku, gerakan diskusi, itu semua punya dampak, dan dampaknya itu berbeda-beda. Tergantung kita memaksimalkannya seperti apa. Kadang kita melihat potensi-potensi di sebuah wadah itu tidak tersalurkan dengan baik karena kita tidak melihat efek dan profit yang kadang kita ingin dapatkan di sana. Kadang kan kita melihat kalau kita seumpamanya menjadi relawan ya, oh ininya nih kepala bidangnya kurang merangkul nih. Padahal ternyata kalau misalnya kita mau ambil contoh simpelnya di Aksara Berau misalnya, ya ternyata Aksara Berau itu lebih besar daripada dari kabitnya itu sendiri gitu. Tetapi kita sebagai pengurus relawan itu harus melakukan inisiatif sendiri. Kalau kita punya potensi, ya kita juga bisa memaksimalkan potensi itu, seperti itu. Kalau kita melihat
organisasi ini harus dikembangkan, ya cara pengembangannya itu memang berbeda-beda. Kita kolaborasi dengan media, kolaborasi dengan kolaborasi dengan dinas, kemudian kolaborasi dengan komunitas yang lain, itu akan berpengaruh besar dari dampak organisasi kita, komunitas kita. Kalau misalnya Aksara Berau ini mau konsisten, saya pikir konsistensinya itu disesuai bidang yang sudah ditentukan. Kenapa misalnya BYS bisa besar 2 tahun dan terus konsisten? Karena memang relawannya, kemudian para pendirinya, para foundernya itu memang jiwanya Balikpapan seperti itu. Nah, akhirnya nanti kita tarik lagi ke Berau gitu. Aksara Berau ini apakah benar ini adalah jiwanya Berau atau bukan? Kalau memang jiwanya Berau, walaupun orang-orangnya itu tidak dibayar, kemudian orang-orangnya itu setiap saat berganti, relawannya sampai batch ke-10 misalnya ganti-ganti relawan, itu kan kalau mereka jiwanya memang Berau, memang bakalan terus bergerak gitu. Jadi menurut saya setiap potensi itu, wadah apapun itu semua punya potensi, tinggal orang-orangnya bisa memaksimalkan potensi itu atau tidak. Bahkan komunitas, organisasi maupun wadah yang kita mau buat itu akan terus konsisten manakala tujuan dan niat awalnya itu memang lurus gitu. Kalau misalnya semangatnya itu dipupuk dengan niat dan semangat yang besar, pasti akan terus konsisten. Dan jangan sampai juga organisasi itu dibangun oleh semangat satu orang, tapi semangatnya semangat bersama. Maka dia akan terus continue dan terus membesarkan organisasi itu. Dan dampaknya bisa bagus di masyarakat. Ya contoh kasus, jangan usah kita tarik jauh-jauh. Ini BYS ini kan konsisten 2 tahun masih terus hadir sampai sekarang. Kalau kita di Jakarta Internasional ini kan terlalu banyak gerakan ya, dan sifatnya nasional, jadi ya agak susah terkenal gitu. Kalau di daerah itu kan gampang gitu. Dalam artian memang perlu kerja keras, konsisten, dan dampak efek dari organisasi atau komunitas itu memang betul-betul masyarakatnya itu merasakan seperti itu, Hamdan. Ya, siap Kak. Ya terjawab ya tadi dari pertanyaan Kokoh tadi ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Sylvia, mau menyampaikan kepada 2 pemateri, berarti harus dijawab nih dari 2 pemateri kita. Kan namanya organisasi dalam menjalankan kegiatan pasti akan membutuhkan dana. Nah, kalau misalnya di kampus atau sekolah kan, kalau misalnya nah, saran untuk organisasi ke daerah ini bagaimana cara kita agar menarik donatur atau mendapatkan dukungan misalnya dari pemerintah dan daerah kita sendiri ataupun di luar pemerintahan walaupun masih di awal-awal membangun organisasi. Oh, ini mungkin cocok mungkin kita akan jawab dari pemateri kita ya. Ini terkait dana nih Kak. Mungkin kan pasti pertanyaan besar dalam menjalankan suatu organisasi pasti, ini dananya dari mana sih? Kalau kita nggak ada dana kita nggak bisa jalan nih. Kebanyakan kan orang berpikiran seperti itu gitu. Lalu bagaimana sih kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Jadi bagaimana sih tanpa dana ataupun dengan dana bagaimana organisasi itu bisa tetap berjalan? Silakan mungkin dari Kang Sultan dulu. Silakan dijawab. Cocok Sultan ini Dan. Ya. Mungkin dari pengalaman. Silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bicara dana ya, sebelum saya menyampaikan hal-hal teknis terkait dana, ada satu yang mungkin harus kita pelajari. Yang pertama, kok ini mereng terus ya Allah. Yang pertama adalah dana, anggaran, atau finansial di dalam sebuah gerakan itu adalah bagian teknis. Jadi di dalam sebuah gerakan itu kan kita harus menguatkan antara power kita sama knowledge kita ya, kecerdasan kita hingga kekuatan kita. Anggaran finansial itu banyak jalan. Yang pertama saya sampaikan, finansial itu banyak jalan. Mau itu dari jalan proposal, mau itu dari jalan bisnis, mau itu jalan kerjasama, atau CSR, banyak jalan. Cuma ada satu hal yang paling penting adalah pastikan kita punya power dulu, kita punya kekuatan dulu, sehingga ada alasan dana itu bisa hadir. Jangan ujung-ujung kita berpikirnya terbalik. Ketika ada dana, baru kita punya power gitu ya. Apalagi ini gerakan aksara atau aksi rakyat ya.
aksi dulu, baru kita akan berbicara hadirnya itu yang namanya finansial. Makanya kalau di Balikpapan Spirit itu, kita tunjukkan dulu yang namanya kualitas kita, hingga kita bisa membentuk sebuah project. Kalau kita ini ada salah satu yang lumayan menjual itu, sampai CSR yang mendatangi kita itu, kita punya project lingkungan yang mana sampai membentuk kampung wisata, dan bisa mempengaruhi ekonomi masyarakat setempat. Walaupun uang parkir itu bisa sampai sebulan bisa sampai 5-6 jutaan gitu kan. Udah bisa menambah ekonomi masyarakat setempat. Hingga ketika ada hasil power yang biasa dari sebuah proyek kita, itu insya Allah banyak jalan bisa menemukan sebuah finansial. Nah itu yang pertama prinsipnya, tunjukkan dulu kualitas, tunjukkan dulu kita ini apa, tunjukkan dulu siapa kita, apa yang kita bisa buat, finansial itu bisa banyak jalan. Nah kalau di komunitas sendiri, nah ini udah ya, itu yang pertama yang saya sampaikan, pesan utamanya. Yang kedua yang saya sampaikan, berbicara teknis finansial banyak ya celah-celah yang bisa kita mainkan ketika kita punya sebuah proyek seperti ini, ketika sudah masuk indikator berkualitasnya lagi. Nah, yang pertama adalah proposal. Di dalam proposal itu kan terdapat narasi program yang akan kita laksanakan, relevannya seperti apa, dampaknya seperti apa, feedback kepada donatur seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga menggunakan, kalau di dalam Balikpapan seperti itu kita punya kas juga. Jadi semakin banyak relawan, semakin banyak kasnya. Ya kasnya, kas-kas sangu-sangu sebulan 10.000, tapi minimal sudah bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, kalau Balikpapan Spirit ini punya usaha konveksi, kita punya brand yang lagi digarap semenjak Februari kemarin ya, pas lagi garap, pas juga lagi pandemi gitu kan. Ada namanya konveksi kita, cloud-nya namanya JWNY BPN. Ya. Cloud branding baju khas anak muda Balikpapan yang kita rencanakan ke depan itu bisa menjadi sebuah fashion. Walaupun produknya bukan produk habis pakai, ya, setidaknya kita bisa mengenalkan sebuah produk fashion yang sama dengan tagline kita, jiwanya Balikpapan. Tidak hanya bagaimana jiwa narasinya saja, tapi juga dari covernya anak muda itu, wah Balikpapan banget gitu. Sehingga bisa menghasilkan juga. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, CSR. Nah, CSR ini agak ini mungkin butuh sebuah permainan yang luar biasa, dan kita akan paham terkait CSR ini ketika kita udah bisa beradaptasi dengan elit lagi bahasanya, dengan dinas-dinas mungkin, atau dengan orang-orang yang berada di jajaran kebijakan-kebijakan pemerintah juga. CSR ini juga biasa bisa bermain juga dengan perusahaan-perusahaan. Nah, inilah pentingnya jaringan. Makanya saya katakan tadi, ketika kita punya kekuatan yang luar biasa, bisa menjangkau banyak jaringan, itu finansialnya insya Allah bisa kita tahu di mana titik-titik bisa mendapatkan 1.000, 2.000, ya kan, 3.000, 4.000, 5.000. Seperti itu. Jaringan-jaringan yang penting. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kolaborasikan sebuah gerakan itu sama yang dikatakan Bang Fadli tadi, komunitas, gerakan, apalagi masih baru itu akan kurang bisa eksis ketika dia menyatakan dirinya adalah komunitas sendiri gitu. Atau menyatakan dirinya dia adalah berbeda dengan yang lain sehingga tidak mau bekerja sama dengan yang lain. Enggak. Berbeda oke, tapi bukan memotong sebuah garis kerjasama kita. Kalau saya di Balikpapan Spirit, langkah awal, saya sedikit ceritakan bagaimana siasatnya waktu awal berdiri itu, di 2018 awal itu, langkah awal kita itu adalah pendekatan dengan tokoh-tokoh. Tokoh-tokohnya bukan lagi tokoh-tokoh komunitas, tapi tokoh-tokoh dinas. Bahkan sampai baru seminggu kita berjalan, Balikpapan Spirit jadi narasumber yang dipanggil oleh dinas lingkungan, sementara komunitas lain itu nggak ada yang jadi narasumber, justru jadi tukang yang bagi makanan ya, masangin bendera dan lain-lain. Karena waktu itu kita akrab sama tokoh ketua dinas lingkungannya. Ketika itu ada forum rapat gitu kan. Waktu itu Hari Peduli Sampah Nasional 2018 kalau nggak salah, HPSN 2018. Itu yang luar biasanya. Akhirnya kita dapat momentumnya, BS dikenal sebagai sebuah lembaga kepemudaan yang berarti lingkungan ketika itu. Jadi dekat sama tokoh. Jadi ketika ketemu tokoh, ketemu orang yang mungkin bagi kita, ini kok ngeri betul orang ini, jangan langsung naruh rasa takut gitu kan. Kayaknya nggak pantas saya ngomong sama dia, langsung aja belak-belakan. Nanti pelajari bagaimana sih cara komunikasinya. Karena kalau semakin kita takut, semakin kita tidak akan punya pengalaman untuk bisa belajar berkomunikasi dengan strata-strata sosial yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang elit, ada yang elegan, ada yang eksklusif, dan seterusnya. Belajar berkomunikasi, belajar mencari jaringan, insya Allah titik-titik keuangan, titik-titik finansial yang untuk bisa menafkahi sebuah gerakan itu bisa kita temukan. Itu dulu, Bang Hamdan. Terima kasih. Terima kasih Kak Sultan. Jadi pertanyaannya sangat teknis sekali ya terkait dana.
Jadi pada dasarnya mungkin banyak sekali jalan yang dapat kita tempuh untuk mendapatkan dana tersebut. Nah, bisa dari proposal tadi, usaha konveksi, kemudian ada CSR ya tadi. Nah, kemudian salah satu yang paling penting adalah merubah pola pikir kita terlebih dahulu seperti itu. Karena banyak kita berpikir harus ada dana dulu nih biar jalan. Sedangkan padahal tadi dari pemaparan dari Kak Sultan tadi, buat dulu nih sebuah proyek yang memiliki kekuatan gitu. Kemudian dari kekuatan tadi akan dilirik oleh mungkin dinas setempat. Kemudian dari kekuatan tadi akhirnya kita bisa dipercaya gitu. Nah, akhirnya dana itu pun mengalir ke dinas sendiri. Ya karena tadi pertanyaannya kedua pemateri ya mungkin nggak adil lagi kalau misalnya cuma tanya ke Kak Sultan. Silakan Kak Fadli mungkin bisa sharing juga pengalamannya nih terkait dana nih Kak Fadli. Silakan ya. Kalau Fadli ini dananya miliaran sudah. Kalau saya di daerah masih juta-jutaan aja. Wah. Silakan Kak Fadli. Ya, terima kasih ya Hamdan sudah memberikan kesempatan lagi. Sebenarnya teman-teman sekalian ini kalau persoalan dana ini memang tidak mudah berbicara masalah dana ini ya teman-teman sekalian. Saya pengalaman mencari dana itu ya mulai dari pintu ke pintu ya. Kalau sifat dari kantong ke kantong ya sifatnya itu dulu ya kita pintu ke pintu itu ya cari donatur dari rumah ke rumah, kemudian kantong ke kantong itu ya kas pengurus gitu. Sampai halnya kita menemukan beberapa pola kerja profesional yang dilakukan oleh lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang fundraising maupun kemitraan proposal, barulah kita sedikit terbuka pemikirannya bahwa ketika kita mencari dana itu bukan hanya sekedar kita menyodorkan proposal atau menyodorkan program kita, tetapi bagaimana dari program kemitraan dari dinas, dari CSR perusahaan itu yang kita kelola seperti itu. Saya sih kemarin ada beberapa ada beberapa program yang kita mitrakan. Kita pernah pecah telur di kampus itu, walaupun ini sifatnya kampus ya. Kita pernah pecah telur di Pertamina waktu itu 155 juta dananya tembus. Akhirnya bisa melakukan waktu itu seminar seminar motivasi Asa dari Bunyu. Bukunya itu di buku Pertamina yang Asa dari Bunyu. Itu Pulau Bunyu itu di Kalimantan Utara ya. Ya, kalau nggak salah. Itu juga bukan karena kita menyodorkan, waktu itu kan kita mau bikin agenda ini ya, Pekan Pendidikan. Tetapi waktu kita intens, hampir 3-4 kali ketemuan terlebih dahulu, bersilaturahmi, kemudian sharing program, akhirnya bukan program kita yang yang dibantu, tetapi bagaimana program mereka itu yang kita sukseskan. Jadi misalnya kalau teman-teman ke Beraukul misalnya, itu ditanya, teman-teman harus tahu datanya. Waktu itu kan kita sebelum kita ke perusahaan atau ke kemitraan itu kita harus tahu dulu nih, dia ini punya CSR berapa. Itu kan jelas sebenarnya terbuka. Mereka itu CSR pendidikannya, kemudian di pendidikan itu mereka sudah salurkan ke berapa tempat. Kemudian CSR sosialnya, dia itu sosialnya kemana. Dia sudah pernah menyalurkan ke panti asuhan mana atau berdonasi di yayasan mana, itu juga kita harus tahu. Sehingga kalau kita nanti menyodorkan proposal itu, memang kita punya landasan berpikir, bukan seolah-olah organisasi kita atau komunitas kita itu datang untuk menyodorkan dana gitu. Tidak, mereka itu butuh kemitraan. Bahkan kalau di proposal itu bukan sifatnya permohonan dana, tapi permohonan pokoknya kemitraan gitu ininya, perihalnya, bukan bukan permohonan dana. Dan itu juga intens kita komunikasi. Waktu zaman-zaman di kampus sih juga lebih banyak, tapi saya juga mau berbicara soal ini ya di pusat ya. Kalau di pusat ini kan kita mainnya sama kementerian. Nah, kalau kementerian ini juga lebih banyak dan lebih besar dampak ininya ya. Luas programnya. Tapi saya sih berharap teman-teman ini kalau persoalan masalah kemitraan ini juga jangan sampai juga 1-2 kali itu sudah nggak ini gitu loh, sudah nggak minat. Soal kemitraan sponsorship ini bukan 1-2 hal yang bisa kita kerjakan itu besok
kerjakan proposal besok cair, bukan. Tapi kita membangun kemitraan itu panjang. Ada yang membangun kemitraannya itu sekali masukkan proposal langsung dapat. Pernah kita juga satu kali proposal itu dikasih 1 juta, 2 juta. Tetapi ada juga beberapa perusahaan itu yang ngasih juga belasan juta itu karena memang kita sudah intens dan beberapa kali bekerja sama gitu. Begitupun nantinya misalnya kalau Aksara Berau ini fokus, ada bidang khusus fokus di bidang kemitraan, ada orang-orang yang memang diajarkan kemudian ditempatkan di sana khusus untuk kemitraan. Misalnya saya yakin di sini ada Hamzah ya, mantan Sekap BMKM, itu kan sudah tahu betul dan paham betul bagaimana pembuatan proposal sampai ke pembangunan kemitraan di beberapa perusahaan. Bahkan toko buku sekalipun itu juga kemitraan sifatnya. Jangan sampai kita bilang karena kita dapat buku aja itu tidak ada efeknya sama sekali. Nah itu sih teman-teman sekalian mesti dipelajari khusus dan panjang. Saya waktu di BEM dulu sampai setahun kepengurusan itu saya sampai 3 kali loh ini pelatihan dan pembuatan proposal, pelatihan, pembuatan dan pelobian proposal. Saking pentingnya karena di beberapa kepengurusan kita itu sukses untuk memecahkan beberapa CSR perusahaan. Dan itu berkelanjutan sifatnya kalau kita sudah dapat. Nah, itu sih, Mas Hamdan. Ya, terima kasih. Ya, Fadli. Ini ada lagi pertanyaan nih, Kak. Apakah gerakan pemuda seperti ini harus berbadan hukum? Mungkin dari Kak Sultan sendiri gimana nih, Kak? Apakah gerakan pemuda seperti ini harus berbadan hukum atau enggak sih? Oke, siap. Apakah gerakan pemuda harus berbadan hukum? Oke. Kalau dibilang harus, sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau kita udah semakin melesat jauh gitu ya, semakin menjangkau hal-hal yang lebih luas, sebenarnya harus. Jujur di Balikpapan Spirit sendiri dia punya badan hukum. Kita buat sebuah yayasan. Karena kan kalau kita main CSR lagi nanti kalian akan belajar lagi tuh gimana pertanggungjawaban wakaf ketika bermain yayasan, bagaimana pelaporannya. Karena apapun dana yang masuk, 1.000-2.000 pun itu tetap harus ada pelaporannya, walaupun itu uang kas, uang donasi ya, apalagi sekelas CSR yang memang amanah dari sebuah lembaga besar. Kalau di Balikpapan Spirit kita punya yayasan namanya Global Youth Spirit. Beda namanya ya. Jadi Global Youth Spirit kita buat yayasan yang memang punya struktur sendiri juga di yayasan itu, yang mana biasa yayasan ini kita betul apa yang dikatakan Bang Fadil tadi. Jadi kalau kita masuk ke ranah CSR, ketika kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk menggunakan CSR-nya, karena CSR ini kan ditunaikan untuk menuntaskan program dari perusahaan tersebut. Nah, itulah pentingnya ada sebuah gerakan komunitas yang sevisi dan seprogram dengan perusahaan tersebut. Nah, biasanya semua perusahaan itu punya tuh program-program sosialnya, program-program pariwisatanya, bahkan itu punya semua bidang-bidang tertentunya. Nah, di yayasan ini biasa kita untuk berkoordinasi bagaimana agar bisa bisa menjalankan amanah CSR tadi itu dari program tersebut. Nah, itu biasa kita mulai Yayasan Global Spirit. Salah satunya kemarin kita sempat ada event juga yang kita rencanakan juga ke depan, event yang kita katakan ini tingkat Kaltim nantinya. Jadi pemuda-pemuda sekaltim akan kita buatkan forumnya, yang mana di sana dia bisa mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh sukses Kalimantan Timur. Nah, itu kan biasa ada program-program dari beberapa bidang perusahaan, bahkan ada dari pemerintah-pemerintah baik provinsi atau daerah. Nah, itu sih kalau pentingnya yayasan, pentingnya badan hukum bagi sebuah gerakan. Tapi bukan prioritas utama ya. Jadi bukan prioritas utama. Kembali kepada apa yang bisa kita berikan terlebih dahulu hingga buat yayasan. Balikpapan Spirit ini buat yayasan pas usianya 1 tahun pertama itu kita nggak punya yayasan. Pas kita ternyata udah dapat nih titik-titik, oh bisa dapat anggaran di sini, bisa dapat anggaran di sini. Itu 1 tahun masuk tahun kedua waktu itu. Masuk tahun kedua barulah kita resmikan, ayo kita buat yayasan. Kita buat yayasan itu, waktu itu buat yayasan berapa nih, sekitar 4 jutaan waktu itu ya. Tergantung lagi ya notarisnya. Waktu itu akhirnya kita buat dan kita susun pengurusnya. Nah, karena makanya teman-teman ketika buat masuk di komunitas itu akan belajar tuh gimana sih cara-caranya gini-gini.
kok bisa sih ada sebuah badan hukum, kok bisa sih ada gerakan besar dengan tingkat nasional. Nah, itu pentingnya badan hukum juga. Itu ya, Mas Hamdan. Ya, Lanjut. siap. Ya, terima kasih. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari forum. Perkenalkan nama saya Iba, agak telat masuk. Oke, pertanyaannya adalah ada contoh beberapa kasus yang sering terjadi di mana ketika kita mempunyai keinginan untuk terlibat andil seperti itu dalam kegiatan-kegiatan positif, akan tetapi dibenturkan dari beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi maupun faktor tuntutan dari orang tua. Sebab kegiatan-kegiatan positif, kegiatan positif ini dianggap buang-buang waktu oleh keluarga. Oh, mungkin misalnya ada yang ikut organisasi, kemudian ngapain sih ikut organisasi, buang-buang waktu aja, kita tidak menghasilkan uang. Ataupun mungkin misalnya di sekolah, ngapain sih ikut organisasi, mungkin nih fokus belajar aja, mungkin begitu mungkin pertanyaannya kira-kira. Mungkin Kak Fadli bisa dijawab, masih ada Kak Fadli? Siap, ada. Ya, gimana nih, Kak, terkait permasalahan ini Kak? Biasanya sering muncul nih pertanyaannya kayak gini. Ya, teman-teman masih bersama saya. Ya, teman-teman sekalian, kalau saya kembali flashback lagi ya ke belakang, saya sama Sultan, sama Bang Teguh, sama Hamzah itu kan sama-sama di Unmul ya kemarin, dan banyak sekali kita perbedaan pandangan, perbedaan pikiran, sampai kita juga menelurkan ide kita itu masing-masing bertukar pikiran itu sambil teriak-teriak itu biasa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di Aksara Berau nanti ini banyak berbeda pandangan, jangan sampai ini ya, jangan sampai ada satu yang keluar, ada satu yang baper-baperan. Kalau namanya ide itu ya wajar kalau kita masing-masing berbeda ya. Mungkin itu kutipan pertama. Kalau persoalan ekonomi tadi ya saya sih termasuk kalau melihat flashback ke belakang, dan kalau melihat di beberapa tempat itu banyak teman-teman yang mulai mundur secara teratur ya, karena permasalahan ekonomi lah, persoalan sosialnya dia lah, persoalan keluarganya dia lah. Tetapi kalau saya membawa ke diri saya pribadi, itu memang kenapa mesti tetap berada di jalan perjuangan ini ya, jalan aktivis, jalan komunitas, jalan kepemudaan, walaupun memang secara keuangan tidak terlalu menghasilkan profit yang besar buat saya, karena memang ya ini tergantung niat kita masing-masing ya teman-teman sekalian. Kalau kita nyarinya profit aja di gerakan ini ya pasti bakalan cepat habis tenaganya, karena memang gerakan komunitas organisasi itu kan tidak melulu soal uang, tidak melulu soal finansial, tetapi memang ini adalah gerakan pengabdian. Kalau misalnya teman-teman dalam pengabdian itu sudah mulai terwarnai niatnya, pasti saya yakin bakalan mundur teratur. Nah, ini yang harus kita pahamkan ke keluarga kita. Saya sih memahamkan keluarga saya itu bahwa apa yang saya lakukan ini memang punya dampak yang signifikan. Nah, seperti itu. Saya selama mau di wadah manapun saya, atau misalnya saya buat apa, itu jelas ininya, jelas keluarannya. Saya keluarkan di media, saya keluarkan dampak dan efeknya. Sampai sekarang pun pencapaian saya pribadi di organisasi manapun itu saya catat, ada saya LPJ-kan. Jadi kalau teman-teman misalnya nih ikut organisasi mana, komunitas mana, ya jangan lupa bahwa ada catatan pribadi yang harus kita dokumentasikan untuk pribadi kita maupun yang kita laporkan ke keluarga, dan itu yang akan kita ceritakan ke orang lain juga supaya menginspirasi kita. Saya misalnya dulu pernah hampir dicecar ya di kampus itu gara-gara saya mengeluarkan dosen. Jadi saya demo dosen sampai keluar ya. Itu saya gerakan 400 mahasiswa olahraga waktu itu dicecar dari sana. Kamu ngapain gitu kan ngeluarin dosen begini, itu dosen mau apa segala macam ya. Tapi tanggung jawab sosial saya gitu, saya sampaikan bahwa ya perbuatannya dosennya seperti ini, saya sampaikan keluarga juga. Wah, itu juga sama-sama orang Makassar itu. Dia bilang, ngapain kamu demo gitu kan? Ya bukan persoalan sama-sama Makassarnya, tapi ini tanggung jawab sosial saya bahwa ini ada persoalan nih, ada masalah nih yang harus kita selesaikan. Makanya tanggung jawab sosial itu, tanggung jawab moral itu yang saya harus tunaikan dan laporkan ke keluarga saya. Pun nantinya kalau teman-teman di Aksara Berau misalnya mengadakan bakti sosial, mengadakan
hitanan massal, mengadakan santunan atau donasi ke yayasan atau panti asuhan misalnya, ya itu harus teman-teman yakinkan ke keluarga maupun kerabat teman-teman bahwa apa yang kita lakukan ini bukan soal finansial, tetapi bagaimana kita kepedulian kita terhadap sesama dan terhadap daerah kita gitu loh. Jadi dokumentasikan apa-apa yang menjadi program kita dan kita sampaikan ke keluarga kita, ke kerabat kita yang meragukan gitu. Terakhir sebelum statement untuk pertanyaan ini, saya pernah ya teman-teman sekalian itu saya demo BBM. Waktu itu saya dicecar sama teman-teman kelas saya, itu kamu ngapain demo BBM, nggak bakalan turun BBM. Akhirnya saya 3 hari panas-panasan demo BBM waktu itu ya. Wajar ya karena kita dulu aktivis kampus. Saya demo 3 hari berturut-turut sampai sampai sakit, sampai enggak masuk kampus sehari ke 2 hari, terus datang. Akhirnya BBM benar turun waktu itu. BBM benar turun waktu itu, habis itu saya ke kantin. Habis itu dicium tangannya sama teman saya, ada 3 orang. Bilang, ngapain kamu cium tangan saya? Saya bilang itu, ya terima kasih sudah demo kemarin, Fat. BBM-nya beneran turun. Wah, padahal itu waktu pas diremehkan kemarin waktu pertama, ya kita wajar-wajar aja gitu, karena memang gerakannya itu belum ada dampaknya. Tapi ketika gerakan-gerakan kita itu gerakan sosial atau gerakan yang lain itu punya dampak, nah saat itu pula kita bisa meyakinkan orang lain terhadap apa yang kita yakini sekarang, seperti itu. Ya, siap. Terima kasih. Nah, Fadli. Ini masih banyak sekali pertanyaan di forumnya, masih panjang-panjang sekali. Mungkin kita lanjut lagi ini dari Nur Wahyudi nih, panjang sekali nih. Bagaimana pertanyaannya adalah, saya seorang perantau, kemudian langsung saja ke pertanyaannya. Ingin meminta sedikit pandangan baik dari pemateri maupun orang yang lain. Komunitas ini so far setahu saya tidak hanya terdiri dari kaum pelajar, namun juga dari beberapa kaum pekerja yang memiliki latar belakang bermacam-macam. Serta komunitas ini juga memiliki berbagai macam divisi dengan tujuan serta kemungkinan proker yang berbeda. Pertanyaan saya adalah, dari berbagai macam latar belakang anggota yang berbeda, divisi yang beragam, serta komunitas yang baru, proker kegiatan atau hal macam apa yang harus difokuskan terlebih dahulu untuk keberlangsungan dan kebaikan komunitas ini ke depannya. Seperti itu. Gimana Kak Sultan? Ini terkait proker-proker apa yang perlu kita fokuskan terlebih dahulu seperti itu. Oke. Kalau terkait spesifik Aksara, kayaknya mungkin ada Bang Teguh nanti yang bisa jawab ya, spesifik program kerja Aksara ke depan. Cuma kalau secara substansi, proker yang paling penting itu adalah proker yang paling terdekat bisa dijangkau. Karena pengalaman saya di Balikpapan Spirit, nanti mungkin bisa dilanjutkan sama Bang Teguh ya, insya Allah terkait Aksara. Cuma kalau pengalaman saya di Balikpapan Spirit, dulu waktu awal launching kita punya banyak sekali divisi. Jadi bahkan ada divisi apa gitu ya, yang sampai lupa saya, itu kayak di analisa lapangan. Kemudian ada divisi pengkaryaan. Kemudian ada divisi, pokoknya waktu itu kita bidang-bidangnya divisi. Nah, seiring berjalannya pergerakan ini, akhirnya divisi itu diperkerucutkan lagi, kemudian diubah menjadi sebuah hal teknis yang kita katakan adalah creative project. Maka divisi itu semua dihilangkan, yang pengkaryaan, yang analisa daerah, analisa tata kota, analisa, pokoknya banyak waktu itu analisa, hingga jadi 3 creative project waktu itu. Jadi creative project Go and Clean yang tadi sifatnya lingkungan, kemudian creative project IMB, Inisiatif Mendidik Balikpapan, yang sifatnya pendidikan. Kemudian yang ketiga creative project Panggung Muda Balikpapan. Nah, sisanya ada program-program euforia, tapi yang progresif di Balikpapan Spirit 3 project ini. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa kok bisa berubah gitu, yang awalnya banyak divisinya hingga berubah menjadi creative project. Ini juga bagian dari evaluasi. Poin pertama adalah apapun yang dilaunchingkan atau yang dinarasikan pertama kali dari gerakan-gerakan ini pasti tentunya hasil analisa jauh-jauh hari gitu kan, kenapa butuh divisi ini, butuh divisi ini. Tapi apapun itu adalah bagian dari ikhtiar yang juga tidak lepas dari sesuatu yang harus kita evaluasi. Nah, ketika itu kami mengevaluasi, akhirnya
bidang di bawah Pansus itu cuma HRD yang prioritas, kemudian ada humas, kemudian media. Kemudian udah itu, sisanya creative project, Go and Clean, creative project IMB, creative project Pemuda Bakapan. Nah, di bawah creative project ini ada lagi bidang-bidangnya. Creative project Go and Clean ini ada ketuanya, ada bendaharanya, ada bagian reboisasi, ada bagian muralisasi, ada bagian klinisasi, apa pokoknya ada sasi-sasinya gitu ya, kecuali imunisasi mungkin nggak ada. Kemudian ada creative project IMB. Nah, itu juga di bawahnya ada lagi bidang-bidangnya. Kenapa seperti itu? Karena evaluasinya adalah apa yang betul-betul bisa kita jangkau, bisa realisasikan kepada masyarakat, sehingga tidak ada kesia-siaan dari teman-teman yang mungkin dia punya amanah-amanah terkhusus, tapi dia kurang fokus ke sana. Udah kita satukan pada sesuatu yang lagi prioritas. Nah, insya Allah mungkin nanti di aksara ini Bang Teguh bisa menjawab kali apa sih kira-kira ini ditanya sama anggotanya kali itu di bidang aksara. Oke, itu dulu Kak Hamdan, mungkin bisa dilempar ke ketua. Silakan. Siap. Mungkin dari founder sendiri, dari eksekutif, mungkin ada tanggapan sedikit Kak Teguh, gimana nih? Ya, kalau sesi kita nanti ada sendiri buat teman-teman, jadi sedikit gambaran tadi ditanyain habis ini kita mau ngapain. Jadi di tahap ini kita masih proses penggalian gagasan, kemudian pendalaman motivasi. Jadi untuk hal-hal teknis, insya Allah itu ada forumnya sendiri buat teman-teman pengurus. Dan itu kita akan laksanakan dalam beberapa waktu yang akan datang. Jadi setelah ini ada leadership class yang kedua untuk per bidang. Setelah itu baru nanti kita sinkronkan apa yang kemudian kita bisa lakukan di awal dengan kondisi seperti sekarang. Tapi kalau dijawab hal apa yang harus dilakukan di awal ini, kalau saya jawab tadi, kita kuatin fondasi dulu. Makanya beberapa hari ini materi kita seputar motivasi, seputar visi, supaya lebih sama nih motivasi dan visi kita ke depan. Kita belajar dari para pendahulu nih, ada Bang Fadli sama Kang Sultan yang udah lebih dulu berkolaborasi, kemudian berinteraksi dengan masyarakat dan berbagai elemen masyarakat di bidangnya masing-masing, itu menjadi hal yang cukup menarik untuk kita jadikan referensi. Nah, itu di awal sih. Untuk hal-hal yang lain teknis kita akan ada waktunya. Jadi untuk teman-teman silahkan berkontribusi di bidangnya masing-masing. Nanti kita akan musyawarahkan sehingga jalannya juga sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Barangkali itu Bang Hamdan, kita kembalikan ke narasumber aja untuk forum kita nanti insya Allah ada sendiri. Sayang banget ini kalau dianggurin 2 narasumber. Jarang-jarang ada waktu luang ini. Ya. Siap Pak. Jadi teknisnya kita bahas sesi sendiri nanti ya. Oh, ini ada yang kelewatan tadi mungkin pertanyaan ini karena tertutup tadi saking panjangnya pertanyaannya. Ini dari Buncu Borneo. Gimana sih pengalaman kita? Nanya Bang Fadli dan Bang Sultan, gimana pengalamannya ketika harus berhadapan dengan orang-orang tua yang berpikiran berbeda, sedangkan anak-anak muda itu cenderung dianggap remeh seperti itu. Mungkin Kak Sultan gimana nih Kak? Mungkin kita sering dianggap remeh gitu muda sama orang tua. Gimana tuh? Ya, saya dulu kan nih. Ya Kak, silakan Kak. Oke, siap Pak. Iya, bagaimanapun di dalam kehidupan sosial kita juga pasti tidak akan ketemu orang yang itu-itu aja, atau mungkin yang usianya segitu-segitu aja. Pasti kita akan mencoba bagaimana bisa berinteraksi dengan sepuh gitu ya, atau dengan guru, atau bahkan orang yang lebih tua daripada kita. Nah, kadang ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua daripada kita, atau mungkin strata sosialnya lebih tinggi daripada kita, kadang ada namanya egositas dari orang tersebut. Sehingga timbullah anggapan remeh kepada kita yang ingin berbicara dengan dia gitu kan. Nah, ada satu tips yang sering saya praktekkan dan mungkin bisa kita sama-sama praktekkan. Jadi pertama, ketika kita berinteraksi dengan orang yang lebih sepuh, lebih tokoh, lebih tinggi daripada kita, biasa sebelum dia melihat apa yang kita bicarakan gitu kan, apa yang kita katakan atau poin pesan apa yang kita ingin sampaikan, dia biasanya yang paling pertama dia lihat adalah siapa kamu. Ya kan? Udah keren gitu ya kita nyampaikan A, B, C, D, tapi mindset dalam pikiran orang tua itu pasti kamu siapa gitu kan. Nah, maka harus dipatahkan dulu kamu siapanya itu agar dia mau menerima apa yang kita katakan, mendengarkan apa yang kita katakan, bahkan memahami poin apa yang ingin kita sampaikan. Terus pertanyaannya lagi, tipsnya apa sih biar orang yang meremehkan kita itu tidak terlalu memikirkan siapa kamu, kan biasa gitu ya. Kita udah ngomong tinggi, kamu loh masih adik tingkatku, kamu loh masih cupu gitu kan, atau kamu loh masih muda. Nah, biasanya kalau strategi saya
Pertama adalah tunjukkan kapasitas terlebih dahulu. Saya pribadi jujur ketika baru nyampe ke Balikpapan, kemudian kenal sama beberapa pejabat, kenal sama beberapa tokoh atau mungkin orang-orang sepuh, guru-guru, ustadz-ustadz, ketika menyampaikan sebuah pesan, menyampaikan sebuah ide, menyampaikan sebuah gagasan, itu agak kurang ditanggapi. Kenapa? Jelas saya sadar bahwa saya adalah orang baru di sini, kemudian saya masih muda, kemudian kembali lagi siapa aku gitu kan. Akhirnya untuk bisa mengontrol masalah ini, maka saya merencanakan sebuah achievement sehingga saya bisa lebih dipandang lebih berkapasitas daripada sebelum-sebelumnya. Akhirnya buatlah sebuah pergerakan, buatlah sebuah ide, buatlah sebuah gagasan yang relevan, berani berbicara, memberikan suatu ide yang ternyata masif, yang progresif, dan ternyata itu ternyata terrealisasikan. Nah, akhirnya lama-lama ada sebuah kepercayaan untuk mendengarkan kita, untuk menyampaikan gagasan tersebut. Nah, jadi yang pertama itu, walaupun ya ini walaupun nggak semua ya, nggak semua setiap sepuh, setiap guru, setiap tokoh itu ketika kita menyampaikan pesan kepada dia dalam pikirannya kamu siapa, nggak semua, pasti ada juga yang mungkin ingin mendengarkan, ingin menanggapi, ingin menerima masukan. Tapi rata-rata biasa di tengah egositasnya seorang pejabat atau seorang tokoh yang punya kapasitas, rata-rata gitu tuh. Sebelum kita bisa menaklukkan dia dengan ide kita, dia cari tahu dulu siapa kita. Nah, bayangkan nih ketika kalian bergabung di Aksara, ternyata kalian Aksara ini dikenal sebagai jiwanya Berau gitu ya, anak-anak muda Berau yang berkontribusi, kemudian kalian terdaftar di Aksara, pas ngomong sama orang yang mungkin lebih berkapasitas, anggaplah dia adalah anggota DPR, anggaplah Mas Hamdan nih, Mas Hamdan orang Aksara dikenal sudah pas 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun Aksara dikenal sebagai sebuah lembaga yang berkontribusi kepada Berau. Ternyata Hamdan ngomong nih kepada anggota DPR gitu kan contohnya, Pak, saya ada masukan Pak, gimana kalau misalnya Berau ini kita bla 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 bla. Nah, ternyata anggota DPR itu tahu, oh ini Hamdan anak Aksara kan, oh iya siap, sini Hamdan, kita ngopi-ngopi dulu sebentar. Nah, itu namanya diterima, siapa kitanya diterima. Makanya saya harapkan butuh proses tuh, biar didengar sama orang-orang besar, orang-orang di luar sana butuh proses. Tunjukkan kapasitas kita, tunjukkan kualitas kita, bentuk achievement dalam hidup kita. ABC achievement apapun itu yang bisa dibanggakan, sehingga bisa kita bawa menjadi sebuah track record dalam kehidupan. Jadi ketika kita ingin bicara sama seseorang, atau menasihati seseorang, atau memberi sebuah ide, kita nggak dipandang siapa kamu lagi, tapi udah langsung mendengarkan apa pembicaraan kita. Itu ya. Itu Hamdan, kalau dari saya. Tadi yang nanya abangku kayaknya itu, Bang Bucu. Hormatkan dah. Ya, terima kasih Kak Sultan. Karena Iya, waktu menunjukkan 21.50 ya, ini tersisa 2 pertanyaan lagi. Jadi mungkin saya gabung 2 pertanyaan ini langsung untuk Bang Fadli. Nah, ini Bang, pertanyaannya adalah bolehkah dana itu dari partai politik Bang? Apakah ada batasannya tersendiri? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini dari Sylvia lagi mau menanyakan, dia di bagian mungkin di bagian desa gitu, membangun desa. Dia ingin bertanya nih, bagaimana cara kita bisa mengajak masyarakat, terutama yang ada di desa, untuk bisa join atau berpartisipasi dalam program kita, karena pastinya berbeda antara kota dan kampung seperti itu. Karena sering saya alami kalau misalnya kita yang ngomong atau menyampaikan pendapat masyarakat, kadang-kadang diabaikan atau tidak direspon seperti itu. Mungkin bisa dijawab ke Fadli ini langsung 2 pertanyaan tadi. Yang pertama, bolehkah dari partai politik? Yang kedua ini gimana nih biar kita tanggapan Bang Fadli kalau misalnya kita bicara terus dianggap remeh sama masyarakat, nggak direspon gitu tadi. Terima kasih, silakan Kak Fadli. Ya, terima kasih ya Mas Hamdan. Sekali lagi untuk teman-teman pengurus yang lain ini, saya lihat Hamdan ini bagus banget ya. Ya apresiasi lah dengan umur yang masih muda, bisa jadi penggerak di Aksara Berau, dikasih kesempatan moderator itu luar biasa. Ya mudah-mudahan nafas panjang semangat dari Hamdan kemudian bisa menjadi nafas gerakan dan nafas kontribusi untuk seluruh pengurus di Aksara gitu. Oke, untuk 2 pertanyaan tadi, pertama untuk partai politik ya, dana dari parpol, kalau saya pikir kalau persoalan dana, kalau saya ya teman-teman sekalian, itu seluruh dana pun dari partai politik, dari dinas, dari gubernur, dari bupati, dari perusahaan, dari toko,
itu tidak ada persoalan seperti itu selama niat dan upaya pemberian dana itu tidak bertentangan dengan niat organisasi maupun komunitas kita. Selama dia ingin berkontribusi untuk perbaikan Berau, perbaikan kabupaten, perbaikan daerah, itu tidak ada persoalan. Yang terpenting adalah bagaimana pemanfaatan dari dana tersebut untuk kemaslahatan, untuk perbaikan dari daerah itu sendiri, seperti itu. Waktu berdiri komunitas dan seluruh gerakan-gerakan itu kan memang rentan dengan tunggangan-tunggangan, rentan dengan apa istilahnya titipan, tetapi yang terpenting adalah kita sama-sama kembali ke niat awal bagaimana pembentukan dari organisasi maupun komunitas kita. Kalau kemudian itu dikembalikan ke niat dan pembangunan organisasi, itu akan sesuai dengan dana tersebut, gimana dana tersebut harus tersalurkan dengan baik, seperti itu, sesuai dengan program yang ingin dituntaskan oleh Aksara Berau maupun komunitas yang lain. Itu tidak ada persoalan. Yang kedua, soal bagaimana kita bisa berbaur di masyarakat, ya, program-programnya di desa dan lain-lain. Saya sih ngambil ngambil contoh waktu saya KKN kemarin. Hampir semua teman KKN saya itu agak minder dulu awalnya di masyarakat. Padahal teman-teman saya juga anak-anak organisasi. Tapi waktu itu kita sama-sama berkomitmen, ada satu orang, waktu itu saya diutus karena waktu itu kebanyakan masyarakat di situ tuh orang Bugis. Karena dialeknya sama gitu ya. Kemudian beberapa obrolan itu nyambung. Padahal itu obrolannya memang obrolan kampung gitu, tentang masalah-masalah anak-anak, masalah-masalah ibu-ibu, ya kita nimbrung aja di dalam masuk. Nah, kalau kita sudah nyambung sama orang-orang di situ tuh enak buat ngobrol. Beberapa waktu pas KKN kemarin, kenapa kita bisa nyambung dengan masyarakat itu, ya karena masyarakat juga menilai bahwa kita ini sama dengan mereka. Jangan sampai Aksara Berau ini karena gerakannya misalnya ke desa-desa, tetapi pas ngobrol dengan orang desa itu, ini kelihatan ini anak ini intelek betul gitu loh. Sampai kita ini nggak dipandang gitu. Bukan nggak dipandang soal intelektualnya, tapi memang kita dianggap lebih tinggi dari mereka. Tapi bagaimana setiap orang itu, setiap anggota pengurus itu bisa berbaur itu dengan kita bisa melihat di masyarakat itu bahwa kita itu juga dibutuhkan sama mereka gitu. Pun nantinya kalau teman-teman sebagai perantau, teman-teman sebagai orang dari desa tersebut misalnya, itu memang harus dibuktikan dengan kerja-kerja kita bahwa di setiap desa itu juga kita bukan orang sembarangan gitu. Kita bisa gerakan Karang Taruna di desa, kita bisa gerakan teman-teman pemuda yang punya komunitas atau misalnya bergerak di aktivis mana gitu, mereka di wadah yang lain. Ya kita tarik lagi bahwa pemuda-pemuda di desa itu ternyata bisa berkolaborasi berkat kita, berkat anak-anak Aksara Berau. Dan akhirnya ujung dari itu semua adalah kolaborasi program. Ya kolaborasinya tidak usah macam-macam. Yang terpenting itu kebutuhan masyarakat di sana itu mereka terpenuhi. Misalnya ya waktu KKN dulu kita pernah diminta ceramah di masjid. Ya kita ceramah di masjid gitu loh. Siapa ini anggotanya Aksara Berau bisa ceramah di masjid? Kemudian bisa khotib Jumat, bisa bersih-bersih masjid. Nah itu kan sebenarnya masalah-masalah di masyarakat yang butuh penggerak. Tapi karena kita malu-malu, kita merasa, oh ngapain sih saya ini bersih-bersih masjid. Padahal itu dampaknya cukup bagus untuk mengakrabkan kita dengan masyarakat dulu. Sebelum kita masuk dengan program-program unggulan Aksara Berau nantinya seperti itu. Program-program humanis dulu. Saya dulu waktu di KKN itu kita senam bareng. Awalnya tuh nggak datang masyarakatnya, tetapi waktu kita datang ke masyarakat itu baru kita ngobrol satu persatu. Oh ternyata kondisi-kondisinya itu bukan karena mau olahraga gitu, tetapi memang masalah-masalah ekonomi. Kemudian kita belum dekat dengan mereka, akhirnya ya dianggap sepele gitu. Jadi ya kita harus berbaur dulu dengan masyarakat supaya program-program kita itu masuk di masyarakat.
Aksara Berau ini kan sifatnya daerah ya, di Kabupaten Berau. Nanti potensi dan analisis lapangannya itu mesti bagus. Melihat dengan potensi di Berau ini kan cukup luas ya. Jadi ya teman-teman harus bergerak sifatnya itu memang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Jadi silahkan seluruh teman-teman pengurus menginisiasi gerakan-gerakan yang terbaik, tapi jangan sampai saling tumpang tindih program. Bagaimana program itu memang walaupun satu program tapi dampaknya luas, itu lebih mending daripada banyak program tapi tidak berdampak signifikan gitu. Mending satu tapi dampaknya luas, tapi daripada banyak program tapi dampaknya tidak signifikan. Mungkin itu sih, Hamdan. Ya, siap kembali. Oke, sekarang kita sudah masuk sesi terakhir ya, closing statement, pandangan akhir dari kedua narasumber kita malam ini. Kemudian mungkin ini ada satu pertanyaan dari Koko Alexander, mungkin bisa dijadikan sebagai bahan narasumber juga kakak-kakak pemateri pada malam ini, motivasi yang kita pertahankan Kak untuk menguatkan organisasi ini, mungkin bisa juga dijadikan sebagai bahan closing statement. Silakan closing statement pertama dari Kak Sultan, silakan Kak. Oke. Motivasi yang dari awal diperkenalkan hingga saat ini yang menguatkan organisasi yang dibentuk. Ya, sekaligus closing statement ya. Cek. Oke, kita sekaligus closing statement, sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Kalau kita berbicara motivasi, sebenarnya banyak sekali hal juga yang telah tersampaikan di belakang juga, termasuk apa yang dikatakan Hamdan tadi, bahwa kita ini adalah agent of change. Cuma, apa orientasi utama kita untuk bisa menjadi seorang yang bisa memberikan kontribusi, yang bisa merubah masyarakat, yang bisa mengarahkan masyarakat yang tadinya masyarakatnya mungkin butuh sebuah bimbingan, kita bimbing menjadi sebuah masyarakat yang baik. Karena pada intinya, gerakan atau agenda-agenda yang terbaik itu adalah agenda yang memang meningkatkan kualitas SDM-nya. Nah, dari Aksara ini, sebelum kita meningkatkan kualitas SDM masyarakat, tentunya akan ada forum-forum juga untuk meningkatkan kualitas pemuda-pemuda yang ada di Aksara. Nah, kalau motivasi yang paling pertama adalah tadi, untuk memberikan sesuatu yang terbaik, pastikan kita memberikan yang totalitas. Dan tidak ada yang totalitas ketika kita belum memberikan sebuah pengorbanan. Nah, pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk berkorban, untuk berjuang, untuk meluangkan beberapa waktu kita, untuk meluangkan beberapa agenda-agenda kita, untuk bisa bersama-sama berkolaborasi dalam sebuah agenda-agenda kebaikan di dalam gerakan-gerakan tersebut, baik itu di Aksara ataupun di forum-forum lain. Pastikan kita punya totalitas terlebih dahulu, makanya harus punya pengorbanan. Setidaknya mengorbankan waktu kita gitu kan, untuk bisa ngumpul nih, untuk bisa ikut agenda, untuk bisa memberikan sebuah ide-ide untuk bidang-bidang yang mungkin teman-teman diamanahi di Aksara ini. Nah, untuk closing statement-nya simple aja ya. Mungkin Aksara, Aksi Pemuda dan Rakyat Berau. Ketika kita berada di sebuah forum yang sudah mengatakan aksi, maka yang dituntut kepada kita adalah kontribusi. Jangan sampai hadirnya kita ini justru membuat sesuatu yang memperlambat aksi-aksi kontribusi tersebut. Karena sesungguhnya hadirnya kita yang diharapkan untuk bisa mempercepat, melesatkan aksi-aksi kontribusi tersebut. Hanya saja, ingat, komunitas tidak tentang bagaimana kita berada di sana, kemudian kita menjalin komunikasi yang tegang banget gitu ya. Kita ada di sana ketika harus ada di lapangan aksi, harus ada di lapangan kontribusi, enggak. Komunitas juga tentang bagaimana kita bisa menjalin kekeluargaan, menjalin komunikasi, menjalin solidaritas. Saya ingat banget ya, salah satu evaluasi yang paling penting di dalam sebuah komunitas yang saya bangun, baik itu di Balikpapan Spirit, atau di ARA Institute, ataupun di manapun yang saya berkecimpung di sana, adalah gaya kita bergaul. Ya, jadi pentingnya ini gaya kita bergaul. Jadi jangan sampai kita gabung di Aksara ini atau agenda-agenda yang dilaksanakan Aksara ini adalah agenda yang memfasilitasi anggota-anggotanya untuk hanya berada di sebuah forum-forum aksi teknis yang mungkin datang ke masyarakat, tapi juga punya gaya kita bergaul, ngopi-ngopi bareng, saling akrab antara A, B, C, D,
saling akrab dengan kakak-kakaknya, mungkin ada yang belum saling kenal, bisa PDKT-an, bisa akrab, sehingga kita punya motivasi hadir di sebuah agenda kebaikan, tidak hanya orientasi visi dari Aksara, tapi orientasi hubungan komunikasi sosial antar manusia, gitu ya. Karena bagaimanapun komunitas yang mengatasnamakan anak muda, jangan sampai kita lupakan asupan emosional kondisi sosialnya dia. Di BWS itu banyak banget tuh yang hadir, wah karena pengen ketemu teman-teman ini. Nah, jangan sampai kita membangun komunikasi sosial sini justru membetein gitu ya, wah bosanin gitu ya karena tegang banget. Enggak, jangan sampai kita bangun ketegangan. Nyantai aja, asik aja gitu ya. Bahkan kalau saya itu so asik aja gitu, yang penting kita bisa nyapa, akrab, nanti saling tahu, sama-sama tahu, sehingga ketika udah masuk ke gerbang akrabnya itu, apapun yang akan kita lakukan untuk aksi-aksi selanjutnya itu jadi enak, jadi nyantai, jadi enjoy, jadi punya ambisi yang bisa kita katakan semangatnya nambah gitulah. Jadi harus akrab antara Eka Lestaria dengan Dwi Wana, antara Mbak Iin dengan Mbak Feby, antara siapa nih Tirvaspon, ini counter HP kayak ini, antara Fahmi Saputra dan BMG Sihotang, antara Mas Raka dan Hamdan, itu harus saling akrab gitu ya, antara Mbak Rona Senja dengan Mbak Rona Mentari Pagi. Oke, itu kali ya. Thank you Mas Hamdan. Keren banget kalian, keren banget Mas Hamdan. Terima kasih, thank you Bang Teguh. Itu untuk closing statement saya. Semoga semua sehat-sehat selalu. Kita dipertemukan tidak hanya di virtual ini. Insya Allah mungkin saya bisa berkesempatan di Berau, atau mungkin teman-teman bisa berkesempatan di Balikpapan. Kalau nggak bisa ketemu di Berau, di Balikpapan, setidaknya insya Allah kita bisa ketemu di surga. Kalau mungkin yang belum mau ketemu di surga, bisa juga ketemu dengan temannya di pelaminan kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Sultan. Oke, terakhir closing statement dari Kak Fadli, dipersilakan Kak. Ya teman-teman sekalian, saya ini ya berterima kasih untuk Bang Teguh ya yang sudah mempertemukan kita semua, mempertemukan saya sama teman-teman Aksara Berau, mempertemukan saya satu panggung dengan Sultan ya. Kita memang dulu bergerak sama-sama di kampus waktu itu. Beda pemikiran, beda gaya ngobrol, beda so asik sendiri. Ya benar, Sultan itu so asik gitu. Berkelahi pernah juga ya kan? Berkelahi kita juga pernah gitu loh. Tapi ujung-ujungnya teman-teman sekalian, yang membuat kita iri itu sebenarnya gerakan-gerakan yang dibuat oleh teman-teman kita gitu. Kalau misalnya nih Hamdan ini lebih giat kontribusinya daripada Mas Raka misalnya, itu pasti bakalan ada iri gitu. Tapi iri dalam artian baik, bahwa kita juga ingin lebih bagus gerakannya di Aksara Berau. Dan hubungan-hubungan emosional seperti itu memang harus dibangun di sebuah komunitas. Jangan sampai komunitas ini tuh tuntutannya memang program kerja yang harus selalu sukses. Bukan. Tetapi dengan kekeluargaan yang semua teman-teman sekalian, yang namanya komunitas itu ya adalah gerakan yang membuat satu keluarga, bukan hanya berkaitan dengan pembaharuan, tetapi memang bagaimana yang dibilang Kak Sultan tadi ya, bukan persoalan diri sendiri, tapi bagaimana kita juga menyelesaikan persoalan orang lain, menyelesaikan persoalan di komunitas kita. Dan akhirnya kita bisa membuat perubahan dan pembaharuan di kota kita gitu loh. Saya sebagai orang yang masih berada di jalan ini juga ya banyak hilang teman, banyak hilang pengurus gitu ya. Ya karena tuntutan finansial, tuntutan ekonomi. Tetapi ya kita semua percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini tuh bakalan berdampak, baik itu nantinya dampaknya untuk diri kita sendiri atau dampaknya untuk keluarga, dampaknya untuk masyarakat umum, itu akan kita lihat puncaknya nantinya, karena setiap pemuda itu punya masanya nanti gitu loh, masa kejayaannya sendiri. Kita tidak tahu ya Raka dari Aksara Berau ini bisa jadi kepala dinas, Hamzah, Rina pasca Aksara Berau ini bisa jadi ketua LSM,
bisa jadi bupati, kita nggak tahu gitu loh. Tapi karena hubungan emosional ini masih terus terjaga, kita juga layak untuk menghargai pemuda-pemuda yang terus bergerak di jalan ini. Kalau kita bertegur sapa nantinya, ya pasti kita bakalan saling percaya bahwa kita ini satu keluarga gitu loh. Walaupun di wadah yang berbeda, tapi memang kita masih satu nafas yang sama. Jangan saling membeda-bedakan. Teman-teman nantinya kalau di Aksara Berau, jangan sendirilah, kolaborasi aja dengan dinas terkait, dengan wadah yang lain. Terutama saya berharap Aksara Berau ini selalu jadi inisiator di setiap gerakan. Ya rangkul aja tuh teman-teman yang belum hari ini belum bergerak banyak. Mau di isu lingkungan, di isu pendidikan. Tetapi jangan juga terlalu banyak isu yang digarap gitu loh. Fokus 1-2 tapi dampaknya maksimal gitu. Mungkin itu sih teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya nitip doa, istri saya alhamdulillah positif. Ya doakan. Takbir, alhamdulillah. Ada lagi adiknya Nafis ini. Ya doakan jadi anak yang soleh dan soleha, itu aja ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak Kak Fadli. Ya, dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhir juga rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua pemateri kita, Kak Fadli dan Kak Sultan. Semoga beliau berdua ini selalu sehat dan menjadi amal jariah bagi mereka. Dan tidak lupa kita doakan tadi ya istri dari Kak Fadli, semoga selalu baik-baik saja. Kemudian juga semoga juga ini menjadi semangat bagi kami dari Aksara Berau untuk membangun daerah kami sendiri. Untuk saya dari selaku moderator, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada rekan-rekan semua atas partisipasinya. Kemudian saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ada raise hand nih dari Kak Rona. Kenapa Kak? Gimana? Oh enggak, kemudian mungkin ya. Oke, kalau seperti itu saya tutup. Semua assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Thank you Bang Sultan, Bang Fadli, sukses selalu buat teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai ketemu lagi. Berapa bulan, Fat? Berapa bulan? Mana suara belum nyala, Fat? Gak kedengaran Bang, suaranya Bang. Hilang. Ini baru apa namanya? Sebulan kah? Iya, baru sebulanan, cuman belum lapor. Barakallah, alhamdulillah. Sambil intersip dong. Live ya. Iya. Tati Bang. Salam buat istri dari istriku, Fat. Ya, disalamkan Tan. Ya, sehat-sehat selalu ya, jagain istri ini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.